Ya, kembali lagi bersama saya. Kita sekarang belajar tentang yang namanya sanitasi tempat kerja dan peralatan. Nah, untuk materi pelajaran ini, sebelumnya kalian harus tahu apa sih sebenarnya makna atau arti penting dari sanitasi itu sendiri. Nah, dikatakan sanitasi itu sebenarnya adalah hal yang amat sangat penting sekali. Nah, kenapa disebut sangat penting? Karena sanitasi ini sangat berkaitan dengan yang namanya aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi dari siapa? Ya, tentunya adalah aspek ekonomi dari pemilik restoran atau tempat makan itu sendiri. Nah, kenapa? Kenapa menjadi sangat penting sekali? Nah, bila sanitasi ini tidak terjaga dengan baik, kemungkinan eh, ketika ada orang yang makan di restoran, berita buruknya adalah akan terjadi yang namanya keracunan. Nah, kalau sudah keracunan, satu dua orang tidak masalah. Tetapi kalau misalnya yang keracunan itu adalah banyak banyak orang, nah tentunya peristiwa ini akan menjadi sangat besar pengaruhnya bagi restoran. Tidak hanya pengaruhnya sangat besar, tetapi juga eh, keracunan ini, peristiwa ini harus mendapatkan perhatian. Perhatian apa? Harus ada yang namanya ganti rugi. Ganti rugi. Siapa yang ganti rugi? Ya tentu saja yang ganti rugi adalah restorannya. Nah, jadi kalau banyak orang yang keracunan, terus tentunya biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak restoran pasti sangat besar. Makanya saya katakan sanitasi itu sangat penting sekali bagi aspek ekonomi. Nah, tidak hanya masalah ganti rugi atau biaya, tetapi juga kalau terjadi yang namanya keracunan, tentu saja ini akan menimbulkan yang namanya berita buruk. Berita buruk. Buruknya apa? Image yang tidak baik terhadap restoran. Image-nya akan menjadi sangat-sangat jelek sekali. Sehingga apa? Masyarakat atau pelanggan atau konsumen yang dulunya senang makan di restoran A misalnya, karena ada berita buruk seperti ini, keinginannya untuk makan di sini akan menjadi hilang. Tentu saja akibatnya kembali lagi ke aspek ekonomi. Nah, maka dapat dikatakan sanitasi ini amat sangat penting, ya. Nah, kemudian kita sudah mempelajari apa sih arti penting dari sanitasi yang harus dilakukan oleh kegiatan tempat usaha. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada istilahnya yang namanya pembersihan. Kemudian ada istilahnya sanitasi. Nah, sekarang kira-kira apa sih perbedaan antara dua kata ini? Nah, walaupun dua kata ini memiliki makna yang berbeda, dua kata ini wajib dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha boga apalagi. Ini sangat wajib sekali untuk dilakukan. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Nah, untuk kegiatan pembersihan itu akan berkaitan dengan yang namanya eh, menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Nah, sekarang menghilangkan kotoran dengan apa? Biasanya menghilangkan kotoran dengan bahan-bahan kimia, misalnya seperti deterjen. Jadi kegiatan proses ngepel, kemudian mencuci dengan deterjen. Nah, itu adalah merupakan contoh dari kegiatan pembersihan. Nah, selain untuk menghilangkan kotoran, pembersihan ini juga merupakan kegiatan untuk menghilangkan kotoran sehingga
Sehingga ketika kotoran itu hilang akan muncul yang namanya eh, rasa rasa menyenangkan. Nah, sehingga ketika yang namanya pelanggan masuk ke dalam restoran, restorannya itu bersih, harum, wangi, rapi, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam restoran itu akan eh, merasa sangat menyenangkan. Dia akan merasa sangat dihargai. Nah, sehingga kegiatan pembersihan ini sangat penting sekali ya. Kemudian, nah selain untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada ruangan, proses pembersihan ini juga dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada alat memasak. Nah, apakah itu talenan? Apakah itu pisau? Nah, kenapa sangat dibutuhkan proses pembersihan ini? Karena kalau misalnya masih terdapat kotoran, bisa saja itu bisa menjadi sarang penyakit. Nah, selain alat memasak, juga dilakukan pada tempat makan. Nah, tempat makan itu sendiri. Apakah itu piring, apakah itu meja, apakah itu sendok. Nah, kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang disebut dengan pembersihan. Tidak cukup sampai di sini. Nah, kegiatan pembersihan ini akan diikuti dengan yang namanya sanitasi. Nah, sanitasi itu apa sih? Nah, sanitasi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan 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 mikroorganisme, sesingkat dengan mikroba. Nah, kenapa harus dihilangkan? Eh, karena yang biasanya menimbulkan penyakit itu adalah mikroba. Jadi mikroba-mikroba itu harus dimatikan terlebih dahulu. Apakah mikroba yang ada pada alat memasak ataukah pada tempat makan? Nah, sekarang setelah mikroba-mikroba itu hilang, maka dapat dikatakan eh, kita sudah berhasil melakukan kegiatan pembersihan dan pensanitasian. Jadi kalau ini sudah terjaga dengan baik, maka pengusaha boga itu akan memperoleh yang namanya pelanggan-pelanggan yang banyak. Nah, kenapa begitu? Karena seperti yang saya katakan tadi, eh, akan menimbulkan rasa menyenangkan karena tempat makannya bersih, rapi, wangi, dan sebagainya ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, kita sudah belajar tentang sanitasi. Apa sih arti penting dari pelaksanaan sanitasi yang baik? Kemudian yang kedua kita sudah mempelajari apa sih perbedaan pembersihan dan sanitasi. Ini perbedaannya apa? Nah, kemudian pada eh, slide yang sekarang ini kita akan mempelajari apa sih manfaatnya. Apa sih manfaat dari pelaksanaan sanitasi yang baik, kemudian pembersihan dan pensanitasian. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya ini saya bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, untuk lingkungan dari karyawan, kemudian dan pelanggannya. Apa sih manfaat bagi lingkungan karyawan dan pelanggan? Yang pertama adalah manfaat bagi eh, lingkungan karyawan dan pelanggan itu adalah dapat menghasilkan image yang baik bagi keberadaan restoran atau tempat makan
yang kita kelola. Kemudian yang kedua, itu akan meningkatkan minat. Minat seperti yang sempat saya katakan tadi, itu akan mampu menimbulkan rasa senang bagi pelanggan ketika makan di restoran kita. Makanya minat dari pelanggan itu akan meningkat. Sehingga kalau minatnya meningkat, diharapkan jumlah pelanggan yang datang juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, tentunya itu akan mampu meningkatkan semangat kerja. Semangat kerja. Jadi kalau lingkungan kerja kita rapi, lingkungan kita bersih, maka keinginan kita untuk bekerja pastinya akan meningkat dan gairah kita bekerja juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah eh, tujuannya untuk melindungi, melindungi siapa? Ya, melindungi karyawan maupun pelanggan. Nah, melindungi dari apa? Apakah melindungi dari kecelakaan kerja? Apakah melindungi dari penyakit? Nah, kenapa melindungi dari kecelakaan kerja? Nah, contoh misalnya, kalau misalnya lingkungan kerja lantainya kotor, tentunya itu bisa menimbulkan rasa licin, sehingga ketika kita berjalan di atasnya bisa saja kita terpeleset sehingga jatuh. Kemudian yang terakhir adalah mencegah mencegah penyebaran penyakit. Ya, pencegahan penyebaran penyakit. Jadi kalau lingkungan kita bersih, tentu saja penyakit-penyakit yang ada pasti akan hilang. Kemudian manfaat yang kedua, seperti yang sudah sempat saya katakan, tentang melindungi karyawan dan pelanggan, itu dapat mencegah kecelakaan kerja. Saya simpulkan dengan KK. Kemudian yang terakhir, itu dapat menjamin yang namanya keselamatan. Jadi kalau lingkungan kita sudah bersih, dalam proses sanitasi dan pembersihan ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja ini yang diharapkan bagi pelanggan maupun karyawan, sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sekian ya. Nanti untuk pembelajaran kita dengan topik berikutnya saya akan sambung di video-video saya yang lain. Sekian, terima kasih.